Alhamdulillah. Oke. Kadang ada pertanyaan yang pemancing gitu ya. Jadi kadang ada dokter yang baik sehingga kalian tuh ditanya lagi. eh Kalian tuh ditanya lagi gitu. Em, Misal, Dek, kapan sih sebenarnya vitamin D, kalau aku ya, Dek, kapan sih vitamin D itu paling bagus kita itu berjemur gitu buat dapat vitamin D? Aku bilangnya jam 11 sampai jam 1 dokter, karena UVB-nya bagus 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 dan sebagainya kayak gitu. Terus ditanya lagi misalnya, makanan apa sih yang banyak vitamin D-nya misalnya. Itu nanti aku kasih juga ya. Maksudnya aku kasih juga biar teman-teman istilahnya ada nilai poin plus lah pokoknya. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah doa ya, doa. Sebelum masuk itu menginginkan banget doa, dan sebelum masuk itu jangan sampai kalian itu malah cramming materi. Jadi kalian udah siap dari rumah, nanti pas sudah di sana kalian tinggal nyiapin mental aja gitu. Gitu ya. Next. Apa itu lipid? Apa itu lipid? Lipid itu sebenarnya ada banyak ya. Ada asam lemak, itu masuk lipid. Triacylglycerol atau trigliserida itu sama ya. Fosfolipid, steroid, glikolipid itu adalah nama-nama lipid ya. Tapi yang paling penting yang perlu kalian tahu itu adalah triacylglycerol atau trigliserida. Aku bakal singkat namanya itu TG, trigliserida. Yang ikut antrian kemarin pasti udah tahu ya. Trigliserida itu ada satu gliserol ditambah satu, dua, tiga asam lemak. Asam lemak itu aku singkat dengan Fa. Ini adalah asam lemak atau fatty acid ya. Satu gliserol. Ya. Nah, selain itu, kalian harus tahu dulu apa itu asam lemak. Kalau gliserol tuh nggak perlu lah ya. Maksudnya, oke, ini gliserol gitu. Tapi untuk asam lemaknya, kalian perlu tahu dulu. Sebenarnya yang lekuk-lekuk ini kayak apa? Maksudnya apa? Kayak gini kan. Di setiap titik-titik sudut-sudut lekukan ini, itu adalah karbon ya. Ini CH3, CH2, 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 semua sampai sini itu sama CH2 ya, dan ujungnya CH3 gitu. Itu asam lemak. Nah, kalau asam lemak itu nanti bakal ada jenis-jenisnya juga ya. Oke, tapi kita keep dulu. Kita lanjut ke digesti lipid secara kimiawinya dulu ya. Kalau ditanya sebenarnya aku di tentiran kemarin tuh agak salah, terlalu exaggerated ya. Aku bilang di usus halus itu adalah paling pertama kali adanya pencernaan kimiawi untuk lemak, karena ada enzim lipase pankreas. Aku bilang kayak gitu kemarin. Tapi kalau aku baca lagi, ada evidence terbaru yang bilang di gaster, di lambung sama di mulut itu sebenarnya ada, tapi nggak sesignifikan itu untuk mencerna lemak. Bahkan di saliva pun ada sebenarnya lipase, tapi yang nggak sesignifikan itu gitu ya. Nah, bukan hanya ya, paling dominan, ini aku belum, paling dominan di intestinum tenue, di saliva dan gaster itu ada, tapi lemah gitu loh. Maksudnya nggak semua lemak itu bisa dicerna di dalam mulut dan juga gaster atau lambung. Yang paling dominan dengan enzim lipase pankreas, hanya pankreas, itu adalah di usus halus. Kayak gitu ya. Next. Kenapa aku kenalin kalian ke TG? TG itu, nih ya, TG, kalau nanti di rombak sama lipase pankreas, itu bakal menghasilkan dua asam lemak plus satu gliserol gitu ya. Ini kan satu gliserol tuh monogliserol lah gitu ya, sama ya. Oke, lipid ini sama ya kayak tentiran kemarin. Lipid itu secara panjang itu ada yang pendek, ada yang medium, ada yang panjang. Berdasarkan saturasinya, ada yang saturasi sepenuhnya, ada yang satu cheese-nya, ada yang lebih dari satu cheese. Nah, gitu ya. Cheese ini artinya apa? Rangkap dua. Gitu. Nih, misalnya ini, saturated fatty acid. Coba kita hitung ya sama-sama. Rantai rantainya itu ada berapa?
Satu karbon, dua karbon, tiga karbon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 karbon ya. Gitu. Nah, kita ngitungnya bukan dari sini ya, tapi ngitungnya dari sini. Oke. Nah, kalau ini, kalau yang ini gimana? Mono unsaturated fatty acid. Cis-nya cuma satu, karena mono. Kalau saturated fatty acid itu adalah asam lemak yang jenuh. Yang ini tidak jenuh. Yang ini biasanya ada di hewani, lemak-lemak hewan. Yang ini biasanya di nabati, gitu ya. Gitu. Atau enggak yang sintesis, sintetis. Asam lemak sintetis. Gitu ya. Oke, ini kita coba hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini dengan tujuh, delapan, sembilan. Ini karbon ke sembilan. Kelihatan ya? Ini ada 18 karbon. Itu artinya ya. Kalau ada tulisan C18, satu omega 9 artinya adalah 18 karbon, satu cis, dan cis pertama di karbon nomor 9. Itu ya, artinya ya. Ini juga sama. Cisnya ada dua, cis pertama ada di karbon nomor 6 gitu ya. Ini namanya asam linoleat. Ini termasuk ke dalam asam lemak yang esensial. Asam lemak esensial itu bisa dihafalin yang ini ya buat GBT ya. Ini, sama ini. Ini nama lainnya EPA, ini nama lainnya DHA ya. Linoleik sama linolenat itu beda ya. Ini linoleat, ini linolenat. Hati-hati ya. Linoleat sama linolenat beda ya. Nah, nanti bakal aku kasih tahu. Ada yang namanya asam linolenik, ada asam arachidonat, ada asam linolenik, dan juga EPA-DHA. EPA-DHA itu dari ASI sama ikan, ya, EPA-DHA. Dan dia termasuk ke omega 3. Omega 3 itu adalah linoleic acid dan EPA dan DHA. Kalau omega 6, ada ini, ada ini. Asam arachidonat itu dari pokoknya hewani selain ikan. Ya. Dari telur, daging, unggas gitu ya. Itu adalah asam arachidonat. Ya. Nah, biar kalian nggak ngapalin ini semua, kalian perlu hafalin yang aku bilang aja. Ini, ini. Sisanya, kalian hafalin rumusnya. Ya. Hafalin rumusnya. Oke, kita coba contoh ya, ambil satu ya. C20, 4 omega 6. Ada 20 karbon, ada 4 cis, dan cis yang pertama ada di karbon nomor 6. Gitu ya. Sejauh ini ada yang masih bingung? Atau aku bisa lanjut? Kalau bisa lanjut, bisa di-react ya. Oke. Nanti kalau misal ada yang nanya, langsung chat aja ya. Bentar. Oke. Next. Oke. Lipid itu ada juga yang trans. Misalnya nih, minyak sawit yang emang udah digoreng. Eh, jadi kayak ini paling paling biasa di mention itu adalah minyak yang udah kental, udah hitam gitu ya. Itu adalah sumber trans fatty acid paling banyak. Pokoknya asam lemak dia itu udah mengalami oksidasi melalui hidrogenasi parsial. Aku nggak bakal jelasin apa itu konfigurasi cis, apa itu konfigurasi trans, enggak ini. Aku cuman jelasin pokoknya karena ada oksidasi dan hidrogenasi parsial. Pokoknya hidrogen yang seharusnya di sini dilempar, sehingga konfigurasinya dari cis ke trans, itu dia akan menghasilkan trans fatty acid, asam lemak trans gitu ya. Dan ini risiko tinggi ke jantung, ya. Pokoknya kardiovaskular. Ya.
Kayak gitu. Oke. Next, absorpsi lipid. Biasanya di soal soka ada kok yang nanya gimana sih lipid itu mulai dari diabsorpsi, diekskrasi, nah kayak gitu ya. Tapi kalau absorpsi, aku bakal jelasin. Nah, pertama, dia itu kan pakai enzim lipase tadi ya, lipase pankreas, dari TG, trigliserida, dipecah jadi sisa gliserol, tambah 3 asam lemak, gitu kan ya. Tapi anehnya, pikminya tubuh kita ini, setelah dia itu dipecah ya, dipecah nih, jadi gliserol dan 3 asam lemak, dipecah ya. Plus ada empedu yang ngebantu emulsifikasi, maksudnya dia tuh berubah jadi suspensi, maksudnya dia nggak menempel satu sama lain lagi, itulah ya istilahnya. Itu adalah emulsifikasi. Dia tuh nggak nempel satu sama lain lagi. Setelah itu, dia akan masuk secara pasif ke dalam enterosit, dan nanti di dalam enterosit ini si monogliserid atau gliserol tadi, satu gliserol dan asam lemak itu digabung lagi, nih, jadi trigliserida. Trigliserida ini nanti akan dilapisi oleh lipoprotein. Inilah yang disebut sebagai kilomikron. Tapi si kilomikron ini enggak ke vena, which is dia ke pembuluh limfe, ya. Namanya sentral lakteal, gitu ya. Baru nanti dia ke seluruh darah, gitu ya. Oh iya, ada yang masih ingat nggak pembuluh limfe itu fungsinya apa sih? Ada yang tahu nggak di blok 4? Ada yang tahu nggak? Limfe itu apa? Yes, benar, benar-benar ewok benar. Em, benar ya. Salah satunya itu adalah mengembalikan cairan yang ada di interstitial dibalikin ke darah gitu ya. Makanya kalau eh, aku nggak tahu kalian udah belajar atau belum ya. Tapi kalau di parasito, kalau kalian nemu Wuchereria bancrofti, ya, suatu cacing yang emang bisa tumbuh di pembuluh limfe, dia bakal menyumbat pembuluh limfe itu sehingga cairan yang ada di interstitial itu numpuk, nggak bisa diserap lagi, sehingga adanya edema gitu ya. Oke, next, metabolisme lipid. Oke, ini adalah garis besarnya ya. Kalian harus tahu peran-perannya dulu. Ada VLDL, ada kilomikron, ya. Ada LPL, yang ini enzim, ada hepar, pasti dong, hepar, dan juga ada TG, trigliserida itu sendiri. Nah, TG inilah yang disebut sebagai lemak gitu lah. Makanya aku bilang tadi di awal, TG ini, TG ini, TG. TG itu kayak gini, kalau dipecah kayak gini. Kayak gitu ya. Nih, semua TG yang kalian lihat ini itu adalah lemak ya. Oke. Pertama, kita lihat kilomikron dulu. Yang ini ya. Fokusin kalian, mata kalian ke sini. Kilomikron itu adalah hasil pengambilan lemak dari intestine, ya. Which is dari makanan. Misalnya, dari lemak dari minyak gitu ya. Minyak goreng ya, misalnya. Nah, kilomikron ini itu bakal bersirkulasi. Tadi kan lewat sentral lakteal dulu, habis itu baru ke pembuluh darah gitu ya. Dan nanti kalau udah ke organ targetnya, di otot, dan juga di sel adipose, dia bakal mengaktifkan LPL. LPL ini apa? Lipoprotein lipase. Ini adalah enzim yang ngebantu hidrolisis dari trigliserida. Jadi, misalnya trigliserida ini kan tadi gliserol plus 3 asam lemak gitu ya. Yang ini itu bakal dipecah.
asam lemak yang dipakai. Kalau kalau di sini asam lemaknya dipakai, gliserolnya dipakai, nanti bakal disatuin lagi jadi trigliserida buat disimpan. Itu kalau di adiposa. Kalau di otot dipakai untuk buat ATP gitu ya. Nah, karena kilomikron itu yang awalnya gemuk, bawa banyak lemak atau banyak TG, karena TG-nya itu diambil satu-satu di otot, di otak, terus di adiposa, sisanya adalah kilomikron remnan. Ini remnan ya, remnan atau sisa ya. Jadi TG-nya itu udah dikit. Nah, remnan inilah yang nanti bakal masuk ke hepar. Masuk ke hepar, ngasih TG sisaan gitu ya. TG sisaan. Nah, kalau misal di hepar kita terlalu banyak TG, ya terlalu banyak lemak gitu ya. Nanti si hepar ini itu bisa mengeluarkan yang namanya VLDL. Jadi fokus kalian ke sini dulu, ya. Mengeluarkan yang namanya VLDL. VLDL ini nanti sama. Dia bakal bersirkulasi lebih lama dibandingin kilomikron dan bakal berinteraksi sama LPL juga kayak gitu. Dan nanti siklusnya sama. Oke. Kalau di tentiran kemarin aku bilang di LDL bakal jadi IDL dulu sebenarnya ya. Ini nggak aku ajarin kemarin. LDL habis itu jadi HDL ya. VLDL itu adalah lipoprotein yang ini lipoprotein yang isi lemaknya itu banyak banget ya. Karena aku bilang nanti dia bakal diambil-ambil sama lipoprotein lipase, diambil-ambil TG-nya sedikit demi sedikit, nanti lipoproteinnya tetap gede, tetap gede, gedenya sama, tapi TG-nya yang makin dikit. Nah, gitu ya. TG-nya yang makin dikit. Sehingga kalau aku tanya, VLDL itu lebih banyak proteinnya atau lebih banyak lemaknya? Kalau VLDL, lebih banyak proteinnya atau lebih banyak lemaknya? Kalau kita lihat, very low density lipoprotein. Lebih banyak protein atau lebih banyak lemak? A atau B? Kalau VLDL. Hmm, lebih banyak lemaknya. Oke, lebih banyak lemaknya. Semakin lama, densitasnya, densitasnya makin tinggi. Atau dalam arti lain, lebih banyak proteinnya atau lipoproteinnya. Lebih banyak ketimbang TG-nya gitu ya. Ini lebih banyak proteinnya dengan TG-nya yang lebih dikit gitu ya. Itu HDL. HDL ini nanti masuk ke hepar gitu. Nah, berbicara tentang masuk-masuk dan juga LPL LPL, kalian harus tahu apolipoprotein ya. Ini kalian gak usah baca, aku udah rangkumin di bawah ya. Itu kalian gak usah baca. Yang penting-penting itu ini aja. ApoE, ApoC2, ApoC3, LPL, ApoE, dan ApoC2. Ini diambilnya dari mana? Itu yang penting. Semuanya ini itu ada di kilomikron. Semuanya ini ada juga di VLDL. Ya. ApoE itu biasanya ada di kilomikron, kilomikron yang remnan. Yang remnan ya, sisaan. Ini adalah kunci buat bisa masuk ke hepar. Itulah istilahnya. ApoE. Nanti dia bakal berinteraksi sama reseptor bla 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 bla. Aku nggak bakal kasih tahu itu karena itu panjang ya. Nah, untuk ApoC2 itu ada di VLDL sama di kilomikron juga. ApoC2 ini mengaktifasi LPL, sementara ApoC3 menginhibisi. Gitu ya. LPL yang aku bilang tadi, lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase itu dihasilkan oleh sel adiposus dan sel otot. Namanya juga ase, namanya juga lipa atau lipid, gitu kan, lipid ya, lipid sama ase. Ase itu adalah enzim ya, yang merombak
trigliserida kayak gitu. ApoE dan ApoC2 itu diambil oleh kilomikron dari HDL yang emang ada di darah. Karena HDL ini, kalau logikanya, cara aku nginget tuh kayak gini. Karena HDL ini mau masuk ke hepar, kembali ke hepar, gitu ya, maka dia nggak perlu lagi tuh ApoE sama ApoC2. Maka dia bakal mengoper ke kilomikron, kayak gitulah. Itu cara aku nginget ya. Bukan gitu sebenarnya faktanya, tapi gitu cara aku nginget. Oke. Sebelum aku masuk ke metabolismenya, apakah ada yang mau nanya dulu? Oke. Masih aman ya sejauh ini. Recall-recall, recall yang tendiran kemarin lah pokoknya. Oke, metabolisme lipid. Ya. Metabolisme lipid itu ada dua. Ini masuknya ke lipogenesis ya. Lipogenesis. Ingat, lipo itu ya lipid ya. Awas aja ada yang bilang lipo itu karbohidrat misalnya. Ada yang bilang lipo itu asam amino, awas. Lipo itu lipid, ya. Genesis itu artinya buat lah. Genesis itu buat ya. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau lipolisis, lisis itu artinya merombak, merusak ya. Lisis, kalau misal sel lisis, lisis sel. Jadi selnya itu pecah gitu ya. Sama lah kayak gitu. Kalau lipogenesis itu membuat lipid dari apapun, dari glukosa, dari asetil-CoA, dan sebagainya. Lipogenesis ini itu ada dua, aku bilang tadi. Ada yang de novo namanya, ada yang dari glukosa. Kalau yang dari glukosa, kalian harus lihat ini. Cukup lihat ini aja. Misal, glukosa dalam darah itu kebanyakan. Ya. Salah satunya, G3P ini, itu bisa diubah. Ini kan dari glukosa ya. Glukosa jadi glukosa 1, glukosa 6 fosfat, glukosa 1 fosfat, habis itu diubah jadi fruktosa 1 fosfat, baru diubah jadi G3P, kan gitu ya, seingatku. Nah, G3P ini secara eh, reversible, pokoknya bisa diputar-putar gitu ya, diubah jadi DHP, dihidroksi aseton fosfat gitu ya. Nah, nanti dia bakal jadi gliserol 1 fosfat. Ini untuk gliserolnya ya. Oke, kita udah dapat satu gliserol. Kemudian kita bakal nyari apa? Buat satu lagi, buat ngebentuk trigliserida, apalagi selain gliserol. Untuk ngebentuk trigliserida, kita butuh apa lagi satu? Yes, FA. FA ya, gampang. Nah, kalau FA kita ambil dari asetil-CoA. Ya. Asetil-CoA itu jadi malonyl-CoA dulu, habis itu jadi fatty acyl-CoA, baru jadi FA. Tunggu kita merahin, FA. Nanti ini ini mengalami yang namanya esterifikasi, digabung, udah esterifikasi digabung, baru jadi TG gitu ya. Sejauh ini aman. Aku bakal kasih satu hint ya, yang penting di sini. Dari asetil CoA sampai ke fatty acyl CoA, ini ini mirip-mirip banget mekanismenya sama yang de novo. Oke, udah. Coba dicerna dulu. Asetil CoA sampai ke fatty acyl CoA itu mirip-mirip sama de novo. Oke. Tapi kalau de novo itu ngasilin palmitat. Ini karbonnya 16. Cukup itu dulu yang kalian tahu. Oke. Itu ya. Oke. Cukup itu yang kalian tahu dulu.
Baru kita masuk ke metabolisme lipid de novo. Ya. Nah, kalau kalian tahu, glukosa itu kan diubah jadi piruvat, ya kan? Glukosa diubah jadi piruvat di dalam matriks mitokondria. Kalau kalian tahu, kalau kalian ditanya, matriks mitokondria itu di mana, Dek? Kasih tahu. Mitokondria itu ada eh, ada matriksnya. Jadi kayak ini sel, ini mitokondria, ya. Ini nukleus misalnya. Ini sitosol, ini matriks mitokondria. Kalau glikolisis, ya di luar, di sitosol dia. Kalau siklus Krebs, itu ada di matriks mitokondria. Di sini ya, di B ya. Jadi jangan salah, kalau ditanya, emang siklus Krebs itu di mana sih, Dek? Ya di matriks mitokondria, Dok. Gitu ya. Kalau glikolisis, bukan di matriks mitokondria, tapi di sitosol atau sitoplasma. Sama itu, sitosol, sitoplasma itu sama. Simpelnya sama aja. Gitu ya. Oke, setelah dia diubah jadi piruvat, ini masuk siklus Krebs, ya. Enggak, ini belum masuk siklus Krebs. Sorry, sorry. Ini masuk dekarboksilasi oksidatif. Ya. Tahu kan dekarboksilasi oksidatif? Nih, aku bakal recall ya. Aku bakal recall. Kalau ada glukosa masuk ke dalam suatu sel, ya, yang pertama dilakukan itu adalah glikolisis. Ini menghasilkan dua piruvat. Setelah itu, dia akan mengalami yang namanya dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan dua asetil CoA. Asetil CoA inilah yang baru bisa masuk ke siklus TAC, siklus asam sitrat, atau TCA ya, sorry, kok TAC. TCA, siklus asam sitrat, atau yang namanya siklus Krebs, membentuk yang namanya asam sitrat gitu ya. Yang ini itu ada di matriks mitokondria. Yang ini ya tetap di sitosol ya, sitoplasma dia. Gitu ya, gitu ya. Kenapa kak? Kok kakak tahu ini adalah dekarboksilasi oksidatif? Lihat ini ya, ada pengeluaran satu CO2 dari satu piruvat menghasilkan asetil CoA dan ada penambahan asetil CoA. Ini ada PDH nih. Berarti ada penambahan satu koenzim A gitu. Jadi ini yang kanan ini adalah dekarboksilasi oksidatif ya. Nah, asetil CoA ini nanti CoA-nya ini kayak cuman ngebantu dikit gitu loh. Nah, untuk menghubungkan ke OAA atau oksaloasetat. Oksaloasetat plus asetil CoA, CoA-nya dibuang, dihasilkanlah asam sitrat. Oleh karena itu, disebut sebagai siklus asam sitrat atau siklus Krebs karena yang menemukan itu Krebs namanya. Itu ya. Nah, tapi kalau di sintesis de novo, sitrat ini nggak bakal dipakai sampai ke siklus Krebs buat ngasilin NADH, NADPH. Enggak. Dia bakal dibuang keluar ke sitosol ya dalam bentuk sitrat, nanti dipecah lagi. Tadi kan di awal OAA plus asetil CoA, ya enggak? Di sini dipecah lagi OAA plus asetil CoA. Nanti asetil CoA-nya inilah yang dipakai buat membentuk palmitat dengan mekanisme de novo. Mekanismenya adalah namanya fatty acid synthesis atau sintesis asam lemak. Enzimnya apa? Fatty acid sintase atau FAS. Ini nama enzimnya. Dah, dicerna dulu. Aku kasih kalian 10 detik buat menatap layar dulu ya. Buat mencerna dulu. Soalnya kalau ini nggak paham, nanti ke depannya nggak bakal mudeng gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak?
Udah 10 detik ya. Pokoknya, de novo itu make asetil-CoA buat ngebentuk palmitat. Dah, itu aja. Palmitat itu asam lemak, tapi ya jenis palmitat gitu. Namanya aja palmitat. Itu asam lemak, guys. Gitu ya. Nah, palmitat ini kalau udah dibuat, itu bisa dipanjangin. Karena tadi kayak yang kita lihat ya, EPA, DHA, itu kan asam lemaknya itu 20-an ya. Kalau palmitat cuma 16, ya kita harus panjangin yang nama yang namanya fatty acid chain elongation. Kalau di Lipin Code atau buku yang dipakai sama Dr. Eka, fatty acid chain elongation ini itu cuma dibahas dalam satu paragraf. Dan itu sangat molekuler, harus lihat dari artikel. Jadi aku cuma bilang, ya bisa dipanjangin asam lemaknya dengan penambahan asetil CoA lagi. Tapi nanti beda-beda nih. Misal untuk buat 18 karbon, beda lagi namanya. Untuk buat 20 karbon, beda lagi namanya, kayak gitu. Dan bahkan jenis-jenisnya. Ada cis yang di karbon 9, cis karbon 8, itu beda lagi namanya. Jadi aku cuma bilang kayak gitu. Bisa dipanjangin, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sintesis metabolisme lipid de novo, yang ini ya. Wah, ini ribet banget ya. Ini ada di PPT dokter Desi, bukan dokter Eka sih, dokter Desi ya, dokter Desi. Tapi aku bakal jelasin sesimpel mungkin. Jadi kalian nanti waktu ngejelasin itu nggak perlu, ya ini ngepahamin banget dan tahu semua enzimnya nggak perlu ya. Nah, sebelum kita masuk ke ini, yang panjang ini, sebenarnya ini pendek ya guys. Tapi ya emang kelihatan banyak aja gitu. Sebelum masuk ke itu, kalian harus tahu bekalnya dulu. Bekal-bekalnya dulu. Satu, kiri bawah. Kita butuh substrat, namanya asetil-CoA. Ingat, kita butuh asetil-CoA. Dan yang kedua, kita butuh malonil-CoA. Ini ya, kita butuh ini, kita butuh ini. Kalau ini, yang hijau-hijau ini adalah fase. Ada yang tahu nggak tadi, fase itu apa? Masih ingat nggak, fase itu apa? Fas. FAS itu apa? FA-nya pasti asam lemak ya. Yes, sintase. Berarti ini enzimnya ya. Udah, ini enzim. Nah, enzimnya ini pokoknya ada dua gugus. Ada domain lah. Istilahnya ada dua domain. Domain satu, domain ini yang keempat sebenarnya. Nah, domain yang pertama itu ada cysteine. Ini cysteine ini asam amino. Ingat, enzim itu adalah protein ya. ACP itu adalah empat hasil carrier protein domain. Empat fosfopanteinen. Panteteinen. Jadi ACP ini hasil carrier protein. Itu adalah domain di domain nomor 4. Tapi kalian nggak perlu tahu lah. Kalau kalian bisa hafal, kayak misalnya ketemu dokter Eka, dokter Desi, dan kalian ACP ini adalah domain keempat dok, dan domain satunya itu adalah cysteine, ini adalah asam amino, ini residu asam amino dok. Mungkin bakal dapat poin plus di situ ya, gitu. Oke, enzim ini kita nggak perlu buat karena udah ada, jadi kita nggak perlu buat ya. Next, kita perlu membuat asetil CoA dan juga malonyl CoA dulu ya. Asetil CoA udah aku bilang tadi dibuatnya lewat ini ya, dekarboksilase oksidatif. Ya, nih aku boleh lagi ini ya. Nah, itu asetil CoA. Kita udah dapat nih. Ingat, dekarboksilase oksidatif digawenya di mana? Mitokondria matriks atau matriks mitokondria. Tapi asetil CoA ini itu nggak bisa demikian menembus langsung fosfolipid. Ini kan fosfolipid ya, yang ini ya. Nggak bisa langsung nembus fosfolipid. Jadi dia harus diubah jadi sitrat dulu dengan bergabung dengan oksaloasetat. Gitu. Ini namanya citration transport. Transport gitu ya. Gitu ya. Nah, apabila sitrat ini udah dibuat, baru bisa lewat gitu. Setelah bisa lewat, karena udah
Karena oksaloasetat sebenarnya nggak diperluin. Dia diperluinnya cuma waktu butuh aja. Waktu kita mau menyeberang gitu ya. Karena dia nggak dibutuhin, ini nggak dipakai. Yang kita pakai ini ya. Jadi dipecah lagi si sitratnya, OAA sama asetil-CoA. Yang kita pakai ini aja. Oke, next. Malonyl-CoA, itu kita harus ngebuat asetil-CoA karboksilase dulu. Perlu enzimnya dulu, ini enzimnya ya. Karena ada asin. Ya. Setelah kita buat enzimnya, dengan menggunakan sitrat ini, ya, salah satunya, kalau sitratnya tinggi, maka protomers-protomers ini bisa ngebentuk polimer sebagai enzim. Enzimnya apa namanya? Asetil-CoA karboksilase. Setelah terbentuk polimer ini, si asetil-CoA itu bisa diubah menjadi malonyl-CoA. Tapi tetap disisain asetil-CoA untuk tahapan nomor satu, gitu ya. Paham nggak? Dengan menambahkan CO2, memakai ATP, gitu. Membentuklah malonyl-CoA. Gitu ya. Sejauh ini aman? Sebelum aku lanjut ke yang agak ribet. Oke, aman ya? Sip, sip. Next. Ingat, residu-residu ada dua tadi, sistein sama ACP. Ini keduanya itu ada SH ya. SH ini adalah sulfur dan juga H. Sulfur itu ya atom S ya. H itu adalah hidrogen. Em, nah, di saat dia ditambahkan dengan asetil-CoA, kalian harus lihat merahnya. Lihat dua karbon di sini, Dok. Dua karbon di sini ditransfer ke ACP, Dok. Bersamaan dengan oksigennya, Dok. Ditransfer ke sini, ke domain ACP. Di tahap yang kedua, dari domain ACP, ditransfer, Dok, ke domain cysteine. Udah. Setelah ditambahkan polonil CoA, Dok, bagian yang ini, karboksilnya ini. Ingat karboksil apa, guys? COO ya. Ingat karboksilnya ini, Dok, dibawa ke domain ACP, Dok. Setelah itu CO2-nya dikeluarkan, Dok. Setelah itu, yang awalnya dari sini, Dok, dibawa ke sini. Yang awalnya dari cysteine, Dok, dua karbon itu, CC, CCH, COCH3 itu dibawa ke ACP, Dok. Karena kalian besok buat skema, kalian nggak perlu ngapalin. Kalian perlu tahu merah mana, biru mana, dan dibawa kemana, gitu aja ya. Dibawa ke ACP, Dok. Udah jadi seperti ini, Dok. Ada satu, dua, tiga, empat karbon, Dok. Setelah itu ada NADPH, dipakai satu NADPH. Jadi ada transfer hidrogen ke sini, Dok. Gitu ya. Nih, ada satu hidrogen nambah. Dua malah, ya, dua ya. Karena ininya dipakai ya. Sorry, sorry. Ini dua. Ini satu, dua. Sisanya adalah NADP plus, Dok. Setelah itu, H2O-nya dibuang, Dok. Airnya dibuang. Menghasilkan satu cis di sini, Dok. Yang awalnya OH plus H ini, itu dibuang sebagai air, Dok. H2O. Menghasilkan cis di sini, Dok. Setelah itu, di tahap ketujuh, pakai lagi satu NADPH, Dok. Sehingga terbentuklah sekian. Seperti ini, Dok. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat karbon tanpa cis. Ya. Ini menghilangkan cis. Ini tahap 7 menghilangkan cis. Ingat ya, cis itu adalah rangkap dua. Jadi karbonnya yang awalnya itu kayak gini ya. Ini hidrogen, 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 hidrogen. Dia berubah jadi kalau misal kita tambahin sama satu karbon ya. Jadi kayak gini kan harusnya. CH3, CH3, CH3. Nah, tapi kalau dia cis, hidrogennya hilang satu. Nah, kayak gini jadinya. Kayak gitu ya. Tapi ini kita hilangin cisnya. Ini cisnya udah hilang ya. Kayak setelah itu, Dok, ini diulang lagi, Dok. Lihat ada tanda tanda ini bintang ya. Diulang lagi, Dok. Step 2 sampai step 7, Dok. Diulang lagi. Dan itu pengulangannya 5 kali, Dok. Udah. Kalau dia udah bilang gitu,
Pengulangannya 5 kali. Ini bener-bener kalian harus hafal ya. Pengulangan 5 kali. Karena kemarin tahun lalu itu ada yang dipuji. Karena oh dia sampai tahu ngulangnya itu harus berapa kali kayak gitu. Berarti ini totalnya berarti 6 kali, 7 kali ya kalau kita lihat ya. Ini saat ini ya aku tebelin. Ini yang pertama sampai nomor 7. Ini nomor 7 yang kedua. Terus itu diulang 5 kali. Berarti 7 kali totalnya gitu ya. Total 7 kali. 7 kali ulang. Baru dia ngebentuk palmitat dengan 16 karbon. Bayangin. Yang awalnya cuma 4 karbon sampai 16 karbon. Capek kan? Ya gitu. Itu palmitat. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Atau aman? Biar aku bisa lanjut. Oke. Next. Metabolisme lipid lipogenesis. Eh, ya lipogenesis ini. Benar. Oke. Aku udah bilang dia dari glukosa juga ya. Nah, kalau lipogenesis, kita udah punya asam lemak, kita juga perlu, tadi kan asam lemak ada dua ya. Ada yang dari glukosa atau asetil-CoA, ada yang lewat de novo, kita buat sendiri gitu. Kalau yang ini, itu aku lebih pasnya, itu ngomong kalau ini kelebihan glukosa. Ya. Kalau ini, aku lebih pasnya ngomong kayak, ya udah dia buat sendiri aja gitu. Sejauh pemahamanku gitu ya, kalau memang ada yang beda, soalnya aku di Lipinko tuh nggak dikasih tahu ini waktu saat kapan, di waktu saat kapan. Tapi aku nangkepnya kayak gitu. Oke. Karena kita udah dapat asam lemak tadi, palmitat tadi, dan itu bisa dipanjangkan lagi, bukan sebatas 16 karbon aja, bisa dipanjangin. Kita perlu gliserol, ya enggak? Gliserol ini, itu bisa langsung dibuat di mana? Adiposa, nih, bisa langsung dibuat di hepar. Lihat sendiri dah ya, glukosa lewat glikolisis, ngasilin DHP. DHP lewat enzim ini, menghasilkan ini, gliserol 3-fosfat. Itu ya. Yang ini glukosa sama, ngasilin DHP. Ngasilin DHP oleh enzim ini menghasilkan ini, gliserol 3-fosfat. Ingat, pada kondisi penting ya, pada kondisi feasting. Feasting itu artinya setelah makan, selain disimpan dalam asam lemak atau trigliserida di adiposa, kita bentuk dulu gliserolnya. Selain disimpan dalam hepar dalam jumlah yang kecil, ya, paling banyak itu dalam adiposa. Oke, karena penyimpanannya nih, penting nih, penyimpanan adiposa ini tidak terbatas. Artinya tidak terbatas. Itulah kenapa ada banyak orang obesitas ya. Bahkan ada yang berat badannya itu bisa sampai 150 kilo, 300 kilo. Itulah kenapa adiposa ini tidak terbatas ya. Kecuali di liver, itu ada trigliserida yang disimpan, tapi terbatas. Sisanya itu dibuang dalam bentuk VLDL, dan ini ke darah. Oleh karena itu, kita nggak boleh makan banyak glukosa, apalagi eh, gula-gula sederhana. Dan kita nggak boleh banyak makan lemak. Kan kayak gitu ya. Apalagi lemak jenuh, trans. Nah, karena VLDL yang dibawa sama di darah itu banyak, hati-hati, aterosklerosis. Jadi pembuluh darah kalian itu bisa ada penumpukan lemak karena VLDL ini. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi bisa kena jantung koroner, bisa kena hipertensi dan sebagainya. Itu ya. Oke, ini adalah gimana proses yang aku bilang tadi, esterifikasi. Ya. Ini ya, dari atas ke bawah ini itu ada esterifikasi. Dari gliserol 3 fosfat ditambahin, aduh sorry, ditambahin ini asetil CoA, tambahkan dengan asetil CoA lagi, lalu ditambahkan dengan
dimasukkan H2O, ini CoA-nya dibuang ya. Ini CoA-nya dibuang juga, jadi diambil karbonnya aja. Karbon sama oksigennya. Ya. Habis itu ada gugusnya. Ini gugus R ini maksudnya apa? Nah, itu maksudnya misalnya. Ini kan yang dilihat itu ini asam lemak sebenarnya guys. Ini asam lemak ya. Ini asam lemak. Asam lemak dalam bentuk CoA. Nah, sebelum itu aku kasih tahu dulu. Sebelum kalian masuk esterifikasi, ini ya. Sebelum kalian masuk ini, gliserol harus dalam arti lain aktif ya. Fatty acid harus dalam bentuk aktif ya. Kalau di lipin code yang dijelasin itu cuma ini. Tapi keduanya ternyata ditambahin fosfat. Fa juga ditambahin fosfat. Inilah yang disebut sebagai bentuk aktif. Ya. Baru bisa mengalami esterifikasi. Gitu. Itu di lipin code ada. Dibilang kayak gitu. Nah, nanti ditambah-tambahin nih asam lemaknya. Tapi tetap CoA-nya itu dibuang. Fatty acid CoA ya. Nih. Pos, sorry. Bukan fosfat, kayak sih. Ini fatty acyl CoA. Acyl CoA, sorry. Kok fosfat? Nih ya. Kalau gliserol, itu kan ditambahin fosfat. Benar, tambahin fosfat. Kalau fatty acid atau asam lemak, itu harus dalam bentuk fatty acyl CoA. Itu ya. Nah, R ini maksudnya, ini asam lemak. Ya. R ini maksudnya adalah gugus ya. Gugus ini bisa jadi sisa dari rantai asam lemaknya. Paham nggak? Nah, kayak gini. Kalau di sini kan kelihatan dia cuma satu karbon ya, cuma satu karbon. Tapi ada kok asam lemak yang misal dimasukin itu sekali kayak eh gimana ya bilangnya ya? Gugus ini pokoknya sisa dari rantai asam lemaknya dan itu dimasukin. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kayak gini lah gugus ini ya. Ini karbon, 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 karbon. Misal sampai 20 gitu ya, karbon ke 20. Itu ya ditaruh di sini. Habis itu, ini diulang-ulang 3 kali. Ya, habis itu dimasukin lagi. Namanya beda-beda. Kalau dia cuma punya satu gliserol, ya, nih, ini satu gliserol ditambah satu asam lemak, namanya lisofosfatidik asid atau asam lifofosfatidik, gitu ya. Asam lifofosfatida, ya, itu bahasa Indonesia. Kalau dia itu satu gliserol plus dua asam lemak, namanya adalah BAG fosfat, fosfatidik asid atau asam fosfatida. Kalau dia udah tiga, kalau dia udah tiga, nih ya, masuk lagi yang terakhir, baru namanya trigliserida atau triasil gliserol. Itu ya. Pokoknya gugus R itu adalah sisa sisa dari rantainya. Misal nih, kita masukin palmitat. Kenapa si Lipin Code ini itu nulisnya cuma kayak gini? Ini untuk mewakili fatty acyl CoA-nya. Ingat ya, fatty acyl CoA. Asam lemak masuk dalam bentuk fatty acyl CoA. R-nya ini, kenapa ditulis R aja? Biar nggak perlu garis gambar kayak gini lagi. Kalau gambar, ini kan dalam bentuk atom ya. Ya banyak banget dong. Maksudnya kayak gini kan. Ya kebanyakan dong dia gambarnya gitu ya. Apalagi palmitat aja ya. Yang paling sederhana palmitat tuh 16 karbon. Jadi ya udah dia tulis R kayak gini doang. Itu ya, paham ya? Hati-hati. Ini satu kali, ini yang kedua kali, ini yang ketiga kali. Gitu ya. Nah, TG di adiposa itu bisa dirombak. Tergantung apakah ada insulin, apakah ada epinefrin, apakah ada glukagon gitu ya. Kalau si insulin itu rendah, biasanya di pasien ini kalau insulinnya rendah. Ini insulin normal, bahkan tinggi gitu ya, tapi nggak responsif aja. Kalau yang tipe 1 diabetes mellitus yang ini,
itu dia dari kecil itu nggak bisa, pankreasnya itu emang nggak bisa ngasilin insulin. Itu tipe satu. Ya. Kalau tipe 2 ini karena gaya hidup. Kalau tipe satu karena genetik, tipe 2 karena gaya hidup. Ya. Jadi insulinnya tetap ada, bahkan banyak. Tapi sel-sel kita, sel adiposa, sel otot itu nggak responsif. Jadi glukosa dalam darah itu nggak bisa diambil gitu ya. Nah, kalau trigliserida yang ini kita tadi bikin untuk disimpan, simpanan ini kita bisa rombak lagi pakai yang ini gitu ya. Dirombaknya pakai HSL, hormon sensitif lipase. Seperti namanya, hormon apa? Kalau hormon epinefernya tinggi, atau kita lagi olahraga, atau nggak ada glukagon, maka tadi ya, trigliserida itu dipecah jadi diasilgliserol, habis itu dipecah jadi monoasilgliserol. Tapi yang dipakai itu cuman yang asam lemak sebagai free fatty acid namanya. Oke, nanti ini yang bakal sirkulasi di darah. Itu. Kalau mau di kalau mau dibentuk lagi trigliseridanya, free fatty acid ini bisa masuk kembali ke sini, tapi harus dalam bentuk apa tadi? Fatty acyl CoA. Ingat ya? Fatty acyl CoA. Nih, hati-hati. Ingat banget, asam lemak itu harus diubah jadi bentuk aktifnya, kata Lipin Kot. Namanya fatty acyl CoA. Ingat banget. Tapi dia perlu minjem 2 ATP. Jadi nanti hasil ATP-nya itu, misal nih, misal ya, kita bahas lipolisis dulu deh. Gimana sih asam lemak itu dipecah gitu ya, dipecah dan digunakan. Sebenarnya gliserol ini bisa digunakan kalau kita lihat di sini ya. Nih, aduh, nah ini kelihatan ya. Gliserol ini itu bisa dipakai, diubah jadi DHP, diubah jadi G3P, habis itu masuk jadi asetil CoA. Bisa kok, gitu ya. Tapi di sini kita bahas asam lemaknya aja. Ya. Nah, asam lemak ini itu butuh karnitin transport karena dia nggak begitu mudah aja menembus fosfolipid bilayer. Udah itu aja, ya. Nah, dalam merombak, dalam merombak itu kita butuh yang namanya beta oksidasi. Untuk ngerombak Fa ya. Fa ini kita pecah, oke? Nih, ini berapa nih? Berapa karbon? 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. Anggaplah 16. Aku percaya sama buku ini. Nah, beta oksidasi pertama itu adalah mengoksidasi melepas 2 karbon. Ini sebagai apa? Asetil CoA. Kalau ngelepas satu asetil CoA, itu menghasilkan satu FADH dan satu NADH. Sorry. 7 FADH dan 7 NADH. Ini ya. Udah. Sorry. Satu, satu, satu. Tapi totalnya 7. Sorry ya. Satu FADH dan satu NADH. Makanya kok banyak banget. Satu ya. Satu NADH, satu FADH. Nah, selain satu FADH, satu NADH, kedua ini kan inget ya, FADH sama NADH, kalau kalian masukin ke apa fosforilasi oksidatif atau transport elektron, itu bisa ngasilin ATP kan? Oke, satu. Selain itu, si asetil-CoA ini sendiri, itu bisa masuk ke siklus Krebs juga, ngasilin NADH, NADPH. Ujung-ujungnya ke FO juga, ngasilin ATP. Gitu ya. Jadi 2 arah gitu. Nah, dia udah diputus 2, sisanya 14. Diputus 2 lagi, sisanya 12. Diputus 2 lagi, diputus 2 lagi, diputus 2 lagi, sampai sisa 4. Ya, sampai sisa 4. Sisa 4 ini dipotong di tengah-tengah kayak kue. Ngasilin 2, sama-sama satu nih, satu asetil CoA, satu asetil CoA. Hasilnya sama.
FADH, NADH. Ya. Masing-masing asetil-CoA bisa masuk ke TCA, hasilin NADH, NADPH, dan nanti masuk ke fosforilasi oksidatif, hasilin ATP juga. Kalau dihitung-hitung, ini ada 7 NADH, ada 7 FADH. Kalau dari sumber lama, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Tapi kata Campbell edisi terbaru yang 12, itu adalah 2,5 ATP harusnya. Yang ini bukan 3, tapi 3,5 ATP. 1 NADH ya, kayak gitu. Nah, ini adalah ATP-ATP dari NADH, NADPH. Ya. Nanti dia bakal jadi 96 ATP dari hasil fosforilasi oksidatif sama. Oh ya, di sini ada yang tahu nggak fosforilasi oksidatif? Atau ada yang nggak tahu nggak? Kak, fosforilasi oksidatif itu apa sih? Ini aku liatin ya. Biar kalian kebayang deh. Nih ya, kayak gini. Nanti FADH itu masuk, NADH itu masuk, dan nanti setiap dia masuk, dia bakal ngebuang satu hidrogen ke spatium intramembranosa di mitokondria pokoknya. Ini ya, spatium intramembranosa. Jadi didorong satu, masing-masing satu gitu. Dan nanti di sini bakal ada ATP sintase. Setiap hidrogen itu masuk kembali, dia muter si ATP sintase ini dengan ada rotornya gitu. Dia muter, ngasilin satu ATP. Itu, itu fosforilasi oksidatif. Nama lainnya transport elektron ya, rantai transport elektron. Tuh ya. Oke, keton. Selain itu ada yang mau nanya dulu buat yang ini? Oh iya, tadi hasil ATP ini, ingat ya, dikurangin dua bilang aja. Walaupun kalian nggak tahu hasilnya berapa, kalian bilang aja, dok, nanti dikurangin 2 ATP dok. Karena minjem buat ngubah fatty acid jadi fatty acyl CoA dok. Aduh, acyl CoA. Sehingga bisa diubah jadi karnitin dok. Untuk ditransport, itu butuh 2 ATP dok. Kalau dari dipping code. Jadi total ATP-nya harus dikurang 2 gitu. Itu aja. Aku bisa lanjut. Kalau bisa lanjut, bisa riak ya. Ya aku lanjut. Oke, aku lanjut ya. Ketogenesis. Ini biasanya saat oksaloasetat itu rendah. Ini ya, oksaloasetat dikit dan beta oksidasinya udah terlalu banyak. Jadi asetil CoA-nya ini udah terlalu banyak gitu. Lihat ya beta oksidasi tadi lihat kan? Nih, dia kan ini asetil CoA, asetil CoA, asetil CoA. Jadi dikupas dua, dikupas dua, dikupas dua, dikupas dua. Hasil kupasannya itu adalah asetil CoA. Jadi udah terlalu banyak tuh. Maka biasanya di orang yang type 1 diabetes mellitus atau type 2 diabetes mellitus, ketogenesisnya ini sangat tinggi. Ya. Hati-hati ya. Ketogenesis itu kayak gini. Nih ya. Dari asetil-CoA, udah aku bilang, kalau asetil-CoA kebanyakan, maka ketogenesis terjadi. Kalau asetil-CoA kebanyakan, dia diubah jadi aseto-asetil-CoA, diubah jadi ini, aku malas baca, habis itu diubah jadi asetoasetat. Ya. Asetoasetat bisa langsung sirkulasi, bisa juga diubah dulu jadi ini, hidroksibutirat. Tapi ujung-ujungnya sama, diubah jadi asetoasetat juga di ini ini di tisu ya, jaringan apapun. Misalnya otot ya, misalnya otot misalnya. Asetoasetat ini nanti ada masuk ke siklus Krebs, dibantu sama siklus Krebs, dan juga dibantu sama enzim ioforase untuk ngebentuk asetoasetil CoA lagi,
dan ngebentuk dua asetil CoA. Dua asetil CoA ini yang bakal dipakai untuk ngasilin ATP. Ingat ya? Ada yang masih ingat nggak asetil CoA itu ngasilin ATP-nya dalam bentuk apa aja tadi? Dengan cara apa? Dengan masuk apa? Ada yang masih ingat nggak? Asetil CoA itu ngasilin yes, siklus Krebsnya. NADH, FADH2. Sorry ya, kok aku ngomong NADPH dari tadi? FADH2 ya? Sorry, sorry. Nah, ada yang namanya aseton. Ini yang biasanya kalau kalian mention besok, itu bisa jadi nilai plus ya. Aseton ini itu adalah asetoasetat yang teroksidasi spontan. Itu ngasilinnya aseton namanya. Ini biasanya aseton, aseton ya. Biasanya bau mulut orang yang diabetes, itu namanya itu berbau aseton. Ya, kayak gitu. Pokoknya kalau kasusnya besok type 2 diabetes mellitus, pasti kalian ada bahas keton. Gitu ya. Nah, biasanya di orang-orang dengan diabetes, ketogenesis udah kebanyakan. Biasanya, nih, ketonemia dulu sampai keton urea. Jadi, si ketonnya ini udah kebanyakan asetoasetat itu, badan ketonnya udah kebanyakan, maka dia bisa menurunkan pH, ya, menurunkan pH darah. Setelah itu, ketonemia, dan bisa keluar lewat urin juga. Di urin tuh ada banyak keton gitu, badan keton. Itu ya. Plus, ini, napasnya bau aseton. Napasnya bau aseton. Dah, pH darahnya rendah, namanya ketonemia, dan juga ada badan keton di urinnya. Plus ada bau aseton. Itu ya. Sejauh ini lipid udah selesai. Ada yang mau ditanya dulu? Semoga bisa ngebantu ya buat besok. Kalau aman, bisa seperti biasa. Ya, aku lanjut ke vitamin D lagi 2 slide. Oke, aman ya? Vitamin D, ini kayak tentiram sih. Vitamin D itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Ya. Larut dalam lemak, ingat, vitamin yang larut dalam lemak itu AD ya. AD, AD kecil ya, AD, ADEK. Oke. Vitamin K itu ada yang phylloquinone sama menaquinones. Ini yang lupa aku mention kemarin ya. Oke. Ada yang tahu nggak kadar kalsium dalam darah itu normalnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, aku kasih tahu aja ya. Itu 8 sampai 10 miligram per desiliter. Itu kalau kalsium normal ya. Dan ini itu regulasinya sangat ketat. Kalau kita berbicara tentang vitamin D, kita bicara juga tentang lemak. Karena kenapa vitamin D, D3 yang 1000 UI lah, yang apa ya namanya? Blackmores, tau nggak Blackmores? Nah, itu kan mahal ya, itu vitamin D3. Itu harus dimakan setelah makan. Karena dia larut dalam lemak. Jadi kalau emang ada lemak di dalam tubuh kita, dan itu ada di intestin, barengan tuh jalannya. Jadi diserapnya lebih bagus gitu. Kalau kadar vitamin D normal itu 30 sampai 100 nanogram per desiliter ya. Di bawah itu defisiensi, di atas itu terlalu banyak. Oke, waktu berjemur paling bagus ada yang bilang 9 sampai
jam 9 sampai jam 10 gitu ya. 9 sampai jam 12. Tapi kalau di Asia, ini dari studi 2013 ya, itu paling banyak UVB-nya, paling tinggi UVB-nya itu jam 11 sampai jam 1. Karena aku ditanya ini kemarin, gitu ya. Makanan tinggi vitamin D itu ada susu sapi sampai kuning telur, ya. Bisa dibaca aja. Oke. Vitamin D itu ada yang endogen, ada yang eksogen. Endogen, endogen, dan eksogen. Kalau yang endogen ini itu dari dalam, dari kulit ya, ada di kulit, bahannya di kulit. Kalau yang eksogen itu dari diet atau makanan. Oke, oke. Kalau diet itu namanya ergokalsiferol. Kalau yang sintesis di kulit itu namanya ini. Ini bahannya. 7 dehidrokolesterol ya. Oke, kita harus bahas dulu kenapa kalsium sama fosfat itu berhubungan erat nanti sama vitamin D ya. Kalau plasma kalsium itu rendah, oke, maka tiroid itu bakal paratiroid itu bakal aktif banget ya. Kalau kalsium di dalam darah itu rendah. Tadi apa? 8 sampai 10, berarti ya di bawah 8 lah istilahnya. Atau nggak mendekati 8, tubuh udah siap-siap tuh. Oh, ini mau turun. PTH-nya naik. PTH ini adalah paratiroid hormone ya. Untuk meningkatkan kembali kalsium di dalam darah, gitu ya. Kalau kalsium dalam darah itu terlalu tinggi, sel di tiroid aktif banget, ngasilin kalsitonin, sehingga plasma dalam darah itu rendah, gitu ya. Gimana kok ini bisa tinggi kembali, ini bisa rendah kembali? Kita nanti bahas ya, sekalian. Nah, selain itu, kalau plasma lagi tinggi, bukan cuma tiroid selnya aja yang dipengaruhi, tapi mempengaruhi paratiroidnya juga dengan cara inhibisi, gitu ya. Jadi yang aktif itu, yang paling aktif itu salah satu aja, antara ini atau ini, ya. Oke, metabolisme vitamin D. Kalau misal ada ultraviolet UVB, ini secara eksogen ya. 7 dehidrokolesterol tadi diubah jadi kolekalsiferol, ya. Kolekalsiferol ini juga termasuk dari makanan ya, makanan atau enggak hasil dari kulit itu masuk ke hepar, diubah oleh 25 hidroksilase menjadi kalsidiol. Kalsidiol inilah yang nanti masuk ke renal. Ingat ya, ginjal ya. Ingat ginjal, ginjal. Ini yang paling penting. Itulah kenapa kalau orang itu gagal ginjal, apa apalagi diabetes mellitusnya udah lama, itu kan biasanya gagal ginjal ya. Nefrotik diabetikum. Bisa jadi si fungsi ginjal dalam merubah vitamin D ini menurun kayak gitu. Karena ada enzim yang penting di sini. Namanya satu alfa hidroksilase. Ya. Ini bisa mengubah si kalsidiol jadi kalsitriol. Oke. Sekarang kita udah nggak fokus ke sini lagi. Kita fokus ke kalsitriol ya. Yang ini ya. Ingat. Lihat, kalsitriol ini bisa kemana-mana. Bisa ke tulang, bisa ke usus. Kalau ke tulang, dia bakal mengaktifkan sel osteoklas. Ada yang tahu nggak? Selain osteoklas di tulang itu ada sel apa lagi? Sama kok osteo bla 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 namanya. Ya. Ada yang tahu nggak? Selain osteoklas namanya osteo bla bla bla. Boleh sambil searching juga boleh, sambil lihat PPT juga boleh. Di histo nih biasanya. Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu aku kasih textbook Lipin Code-ku dah kali. Sebenarnya itu ada sih di Google. Tapi ya udah aku kasih aja. Osteo bla 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 namanya. Ada yang tahu nggak? Selain osteoklas.
Lagi satu, lagi satu, lagi satu. Selain osteosit, ya osteoblas, osteoblas ya. Oke, osteoklas sama osteoblas. Kita fokus di ini aja ya. Osteoklas itu merombak, ya. Ini membangun, ya. Kalau ini mandor, yang ini pemerintah ya. Ini ngerombak rumah, ini membangun rumah gitu ya. Nah, apa yang dirombak? Kalsium di tulang, gitu ya. Kalau ada kalsitriol, maka osteoklasnya yang naik. Sehingga tulang tulang kita itu istilahnya diresorpsi atau dirombak untuk memenuhi atau untuk diambil kalsiumnya dibawa ke darah. Ini darah ya, dibawa ke darah gitu. Selain itu dia ke usus. Di usus si kalsitriol itu bisa berhubungan sama eh, protein. Ini kalau dibilang sih protein regulator ya. Regulator transkripsi. Oke. Yang hijau ini, itu protein regulator transkripsi. Untuk ngebentuk yang namanya kalbindin atau calcium binding protein. Kalbindin ini meningkatkan absorpsi atau penyerapan kalsium di intestin. Gitu ya, di intestin. Sehingga kalsium dalam darah naik lagi gitu. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya kalsium itu rendah, paratiroidnya gimana tadi? Kalau kalsium itu rendah, naik atau turun paratiroidnya? Yes, naik ya. Paratiroid naik. Berarti kalau tiroidnya up atau down? Tiroidnya gimana? Down, yes. Paratiroidnya naik. Nah, kalau kalsiumnya itu rendah, paratiroid naik, maka hormon yang dikeluarkan oleh paratiroid, sesuai namanya, paratiroid hormon, ya, dia bakal menstimulasi, ini plus ya, menstimulasi si enzim kunci ini ya, si enzim Jawa, enzim kunci ya. Nah, si enzim kunci ini bakal meningkatkan pengubahan kalsidiol jadi kalsitriol. Maka kalsitriolnya makin banyak atau makin dikit? Kalau si enzim kuncinya makin aktif, makin, yes, makin banyak, yes, makin banyak ya. Maka kalbindin naik, osteoklas makin naik gitu kan ya. Jadi kalsium dalam darah kembali normal gitu. Sejauh ini paham nggak? Kalau paham bisa ini biasalah. Yang kuning-kuning jempol itu. Oke. Nah, aku pengen bahas ini. Kalsitonin. Kalau kalsium dalam darah itu udah banyak, atlet nih banyak makan kalsium, banyak makan susu. Kalsitoninnya pasti banyak kan? Nah, kalsitonin ini itu bakal menurunkan atau menghambat si osteoklas, tapi dia menstimulasi si osteoblas. Osteoblas ini udah aku bilang, dia nggak kayak pemerintah, tapi ngebangun rumah gitu ya. Jadi istilahnya kalsium-kalsium yang ada di darah, yang kebanyakan tadi, itu bakal diambil, dibentuk kalsium hidroksiapatit, tulang. Dia ngebentuk tulang. Udah, jadi tulang kalian tuh makin kuat. Itu ya. Biasanya, gimana kalau vitamin D ini kekurangan secara kronis? Ada penyakit awalannya, oh, kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Aduh, kelihatan. Iya, osteoporosis. Osteo ini tulang, poro ini por ya. Poro itu maksudnya
eh, lubang, lubang. Jadi rapuh. Kalau udah osteoporosis, risiko dia itu patah tulang itu sangat tinggi. Maka orang-orang tua biasanya diminta untuk konsumsi ini misalnya kayak gitu, biar tulangnya itu nggak osteoporosis gitu ya. Itu kalau vitamin D-nya kurang, karena kalsiumnya itu nggak banyak diserap. Nah, kalau vitamin eh, D-nya kurang, jadi bisa osteoporosis gitu ya. Apalagi kalsiumnya kurang gitu. Tapi yang paling mempengaruhi itu sebenarnya kalsium dari diet ya. Karena kalsium dari tulang itu terbatas. Nggak selamanya kita bisa menghandle dari situ. Jadi mau nggak mau, kalsium dari tulang itu harus kita pertahankan gitu. Oke, sejauh ini kayak itu sih. Apakah ada pertanyaan? Oh iya nih, aku belum jelasin nih. Ada hiperparatiroidisme sekunder. Ya, ini adalah ketika PTH itu tetap tinggi, tapi vitamin D kita itu nggak ada. Ya, vitamin D kita itu nggak ada, PTH-nya tinggi, karena kalsium itu rendah. Gitu. Jadi kemungkinan itu ada tiga hal di sini. PTH-nya tinggi, karena kalsiumnya rendah, karena dietnya rendah misalnya. Diet rendah kalsium. Yang pertama, yang selain itu kurang kena sinar UVB dan rendah sama vitamin D makanannya, gitu ya. Kalau makanannya itu rendah vitamin D dan juga nggak pernah kena sinar matahari, hati-hati bisa kena hiperparatiroidisme sekunder. Itu apabila ketika kalsium kita dalam darah itu rendah banget nih, PTH itu naik dong. Kalau PTH naik, maka si enzim kunci tadi itu kan diaktifin banget tuh harusnya. Tapi, tapi ya, kalsidiol kita nggak ada. Ya gimana mau ngebentuk kalsitriol coba? Gimana? Coba jelaskan secara logika. Ya nggak bisa dong. Karena kalsidiol kita nggak ada. Kita nggak pernah berjemur. Makanan kita juga nggak ada yang vitamin D gitu. Ya udah, PTH-nya tetap naik. Ini yang disebut sebagai hiperparatiroidisme sekunder gitu. Paham kan? Oh iya, selain itu fosfat yang rendah itu bisa juga menstimulasi si enzim ini ya. Itu aja sih. Oke. Ada yang ingin ditanya? Kita tinggal nunggu simulasi aja. Oke. Ada yang ditanya atau sudah jelas? Oke, aman, aman, aman. Kalau misal nggak ada yang ditanya, bisa react. Aku tunggu sampai 11.42. Atau nggak bisa tanya di GC aja sih sebenarnya aman. Wow, rame ya. Oke, oke, aku cukupkan ya. Jadi thank you semuanya. Selamat pagi. Dan sebelum kita akhiri, karena kita juga udah awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Nah, berdoa dicukupkan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih juga yang udah aktif dan udah tetap nggak tidur, ya. Tetap menyaksikan. Semoga bermanfaat dan semoga sokanya lancar. Amin. Terima kasih semuanya. Bisa live ya. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama. Makasih, Kak.